Jadi sosoknya itu bentuknya kayak hampir mirip sama genderuwo. Dia berbulu semua, tapi tingginya itu sekitar berapa? 3-4 meter. Ke atas tingginya? Kalau ke samping namanya bantet. Mereka bilang mereka nggak minta makan. Terus? Ya sudah, akhirnya mereka ikut. Dia sampai mau sekarang. ikut aja? Iya, mau ikut aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang di bawah nih? Ada? Di depan sih. Ditaruh ya? Di luar. Aku ke toilet sendirian. Pada saat aku lagi duduk begini kan, ke bawah. Begini, tiba-tiba mukanya ngejogrok persis di depan muka aku. Apa yang Kakak lihat tuh? Itu sosoknya perempuan pakai baju congsam. Itu kejadiannya di Malaysia ya. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kalian mau jadi narasumber punya cerita horor, cek deskripsi kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan lagi nih narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya. Mungkin kita kenalan dulu ya. Boleh dikenalin dulu Kak, namanya siapa? Oke, nama aku lebih dikenal sih Bun Bun. Tapi kalau misalnya mau manggil Nia juga nggak masalah sih. Jadi Nia Bun Bun. Gitu. Boleh, Nia Bun Bun boleh, Bun Bun aja boleh, Nia pun boleh. Nanti Instagramnya kita cantumin ya? Boleh. Mau cerita apa nih Kak? Mungkin kita dari asal mulanya dulu deh ya. Kan kalau aku lihat di channel Kak Billy kan kakak sering penelusuran gitu-gitu ya. Berarti kan ya kurang lebih punya suatu kelebihan lah ya. Nah, kita mulai dari awal mulanya dulu deh. Kakak sadar punya kelebihan itu gimana? Oke. Jadi ceritanya itu aku itu mungkin baru menyadarinya agak telat ya, sekitar umur 23 tahun. Jadi 23 tahun itu sebenarnya mungkin kalau yang lebih dikenal adalah proses aktivasi, atau orang mungkin banyak yang juga bilang kalau itu adalah spiritual awakening. Jadi kebangkitan secara spiritual. Nah, itu pada saat umur aku 23. Jadi dulu itu kan aku pernah bekerja di luar negeri ya, menjadi TKW gitu di Malaysia selama 3 tahun. Tapi aku kerjanya itu di hotel, karena kan aku anak perhotelan tadinya. Nah, pada saat sebelum pulang, jadi cerita kontrak aku sudah habis, dan pas pada saat pengen pulang aku tuh sakit. Sakit kepala. Jadi sakit kepala itu rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Sakitnya Cekit-cekit gitu ya? lebih parah. Aku bisa bilang itu lebih parah. Karena kan aku termasuk orang yang tahan sakit ya. Aku tuh tahan sakit, maksudnya sering disakitin? Bukan karena sering disakiti saja gitu. Maksudnya kayak contohnya kalau misalnya kayak luka terus mesti dijahit ya, aku yang nggak yang teriak-teriak atau gimana gitu. Karena aku tahan sakit. Level aku untuk tahan sakit tuh gede. Nah, pada saat aku mau pulang aku sakit kepala, tapi di sana itu karena kan kita setiap pekerja itu kan dapat asuransi kan, jadi kita bisa cek segala macam. Itu aku udah di CT scan, MRI, mereka nggak nemuin apa-apa di kepala aku. Tapi sakitnya nggak hilang? Sakitnya tidak hilang, sampai aku pulang sampai di Indonesia, terus akhirnya cek lagi MRI segala macam, tapi dokter nggak bilang kalau ada apa-apa. Jadi dokter, itu berlangsung berhari-hari? Selama kurang lebih hampir berapa ya? 2 bulan. Hah? 2 bulan? Sakitnya tuh 2 bulan, terus sampai aku tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur, saking sakitnya. Terus aku tuh sering teriak-teriak kesakitan, terus mamaku tuh sampai bingung. Karena mamaku tahu kan aku tahan sakit kan, kalau aku sampai bilang sakit, itu berarti rasanya udah sakit banget. Udah di atas rata-rata sakitnya gitu. Nah, terus abis itu, kebetulan kan memang saudara tuh ada yang buka pengobatan alternatif di daerah Depok. Akhirnya dibawalah ke sana gitu sama papaku kan. Nah, pada saat dibawa ke sana terus jadi itu kayak bibi lah gitu kan. Dia bilang katanya, oh ini anak katanya harus dibawa ke Gunung Galunggung di Tasik. Waduh. Karena ini mah udah mau jadi gitu bilangnya. Udah mau mateng gitu. Makanya pas pada saat dibilang jadi, aku tuh nggak kepikiran jadi seperti sekarang gitu. Aku kepikirannya apakah jadi Power Ranger atau berubah menjadi Ranger Pink kan kayak gitu ya. Jadi aku nggak kepikiran. Kan? Bisa jadi kan, bisa jadi Teletubbies gitu. Terus akhirnya dibawa ke sana, mandi di air terjun. Setelah itu hilang. Nggak pakai baju tuh mandi? Pakai. Pakai. Karena banyak warga sekitar. Kecuali kalau nggak ada warga sekitar yang mungkin bisa terjadi. Gitu. Jadi mandi. Di air terjun gitu kan. Akhirnya sakitnya hilang gitu. Hilang sakit kepala instan tuh habis mandi langsung hilang. Bener, langsung hilang. Nah, pada saat udah selesai langsung hilang, karena kan kita di sana itu sempat
kayak tinggal di rumah warga ya, di rumah warga yang bawa kita naik ke atas gitu kan, ke Gunung Galunggung itu, tapi bukan jalur yang buat pendakian. Oh beda. Jadi jalur warga gitu. Cuman yang akamsi lah, anak kampung situ yang tahu kan. Oh iya. Jadi punya tour guide sendiri ya? Makanya kita pakai gitu. Terus akhirnya kita kan nginep di rumahnya Diana pada saat malam-malam. Oh rame-rame ya? Rame-rame. Rame-rame dong. Oh iya. Rame-rame sama saudara-saudara juga, banyak sih yang nganterin kan. Dua mobil lah yang nganterin. Kayak mau naik haji sih, tapi ya udah. Oh iya. Mohon maaf ya. Yeah, it's okay. Orang yang suka bercanda. Kita Jadi ceritanya pas malam nginep di rumah warga itu, tiba-tiba aku ngedengar suara, karena kan jadi rumah warganya itu biliknya masih bambu tuh. Rumah-rumah perkampungan yang di samping sawah, gitu ya, yang rumahnya masih jaraknya jauh-jauh. Jadi satu rumah, terus nggak ada rumah, terus ada rumah lagi gitu. Nah ini rumahnya cuma satu, terus dikelilingi sama sawah gitu. Nah biliknya tuh masih bambu. Malam-malam tuh tiba-tiba aku dengar ada yang nyakar, krek gitu. Terus aku pikir, ih apaan tuh gitu kan. Aku pikir aku doang yang dengar pada saat itu. Ternyata semua yang ada di rumah itu nggak denger juga. Gitu. Terus kan aku penasaran dong. Aku kan emang orangnya bukan penakut ya. Aku intip lah dari si bambu itu. Ternyata ada, aku bilangnya gini, ih ada kunang-kunang, kata aku bilang gitu. Kunang kan yang terbang-terbang gitu? Iya kan, karena bercahaya gitu. Bercahaya gitu. Terus pas yang warganya itu, yang nganterin kita pergi itu kan dia memang punya kelebihan juga ya, dia tuh bisa gitu lah. Terus dia keluar gitu, habis keluar dia masuk lagi ke dalam dengan muka yang kayak panik gitu loh. Dia habis masuk ke dalam manggil papaku untuk keluar. Nah akhirnya papaku keluar juga tuh. Pas udah gitu papaku masuk lagi ke dalam manggil aku, Bun gitu, keluar dulu gitu. Jadi keluar bertigaan tuh? Keluar bertiga pada saat itu. Setelah keluar bertiga, terus akhirnya aku melihatlah sosok ini. Sosoknya nggak bisa aku ceritain karena berhubungan sama aku ya, jadi aku bilang sosok aja ya. Ini ada sosok gitu kan, jadi ternyata yang aku lihat itu adalah mata. Yang bukan nyala itu matanya dia? Matanya dia gitu. Aku lihatnya kan ada 4, berarti ada 2 ekor gitu. Terus pas udah gitu katanya dibilang, ini katanya mau ikut kamu gimana gitu. Mau nggak gitu? Iya mau apa enggak gitu. Terus aku bilang, aku kasih makan apa? Aku nggak bisa kasih makan. Aku pikirnya gitu pertama kali gitu kan, masih logika karena kan aku orangnya logika juga gitu. Jadi aku pikir aku kasih makan pakai apa? Aku nggak bisa kasih makan. Terus kayak kalau misalnya buat dalam agama Islam, aku kan Islam ya. Nah, kan katanya biasanya suka dikasih makannya dengan acara doa kah atau wirid kah atau apa. Aku bilang aku nggak bisa. Aku kan nggak hafal-hafal kayak gitu-gituan gitu. Jadi aku nggak bisa kasih makan gitu. Kalau misalnya nggak dikasih makan, mereka mau nggak tetap masih mau ikut nggak gitu. Mereka bilang mereka nggak minta makan. Terus? Ya sudah, akhirnya mereka ikut. Dia mau ikut aja? Iya mau ikut aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang di bawah nih? Ada? Di depan sih. Ditaruh ya? Di luar, di bawah. Gitu. Awal ceritanya kayak gitu. Nah dari situ ya mulailah melihat apa segala macam keanehan, masa ngelihat sosok yang awalnya memang nggak terbiasa ya, pasti nggak terbiasa gitu. Dan jadi setelah pulang dari situ, balik lagi beraktivitas segala macam udah mulai beda tuh. Kayak pulang ke rumah tadinya nggak lihat apa-apa, jadi lihat di sini ada ini, di sini ada itu, begitu nggak? Iya. Dari misalnya kayak yang di pohon tadinya yang kosong aja gitu. Ya udah gitu kan, ya sering lihat apa segala macam. Terus udah gitu, aku juga dihajar sama penglihatan tentang bencana sih, bencana alam kayak gitu. Jadi aku pikir hanya sosok-sosok aja nih gitu. Nah si sosok ini kan aku masih bisa handle ya, walaupun takut, tapi aku masih bisa handle. Nah pada saat aku dapat penglihatan tentang bencana alam, nah itu hampir membuat aku gila. Kenapa maksudnya? Karena aku nggak kuat. Kakak mimpi akan terjadi sesuatu? Enggak, jadi ngelihatnya tuh kayak potongan film. Jadi kayak kita nonton film, mungkin kalau sekarang orang-orang gitu pakai kacamata VR gitu loh. Pakai kacamata VR, terus kayak dikasih lihat potongan film gitu, jadi kelihatan semuanya gitu. Mau ada bencana apa gitu? Iya. Jadi itu dari dulu tuh awal-awalnya udah dihajar kayak gitu, dan setiap habis ngeliat bencana aku tuh pasti kayak orang gila, bisa yang nangis sampai histeris, sedangkan aku jarang nangis. Aku nggak bisa nangis sebenarnya. Karena tadi aja sakit aja tahan ya? Iya. Apalagi nangis gitu ya? Iya, karena air matanya sudah kering. Udah banyak banget disakitin kayaknya. Saya langsung di zoom nih. Nanti abis ini kayak boleh cerita kayaknya ya kenapa ya air matanya kering ya. Ya jadi kayak gitu sebenarnya. Terus sebenarnya waktu pas pada saat di Malaysia itu sebelum aku sakit sebenarnya pun ada pengalaman
ngeliat gitu. Oke, udah ada kisi-kisi lah ya. Bukannya kisi-kisi lagi, Oke, itu parah kamu. banget. Jadi kan kita itu kan kerja itu kan kita dapat tempat tinggal Iya, dan mes kita gitu ya. dapat Makan. jemputan. Oh, Nah, jadi kita kan kalau misalnya pergi kerja atau pulang kerja selalu naik jemputan bareng-bareng. Nah, pada saat itu pulang naik jemputan, aku kan masuk sore, jadi pulang tuh sekitar jam 12 malam. Si jemputannya ini isi bensin kan, terus aku mau ke toilet karena sudah kebelet pipis kan, pergilah aku ke toilet sendirian. Pada saat aku lagi duduk begini kan, ke bawah, begini, tiba-tiba mukanya ngejogrok persis di depan muka aku. apa yang kakak lihat tuh? Itu sosoknya perempuan pakai baju congsam. Itu kejadiannya di Malaysia ya. Oh, jadi setannya setan Chinese gitu ya? Iya. Kalau di sana ya? Iya, terus udah gitu dari situ, terus aku tuh nggak teriak, maksudnya nggak pingsan, nggak apa, cuman aku diem ngeliatin mukanya dia. Jadi dan tatap-tatapan ya? tatap-tatapan, dan dia ngeliatin aku gitu. Terus mukanya tuh yang pucat banget, tapi untungnya nggak berdarah-darah, nggak segala macem gitu, nggak heboh lah gitu. Jadi cuman kayak pucat gitu doang. Tapi aku tahu gitu, ini tuh bukan manusia gitu. Karena masuk posisinya kan di dalam toilet. Iya. Udah nggak mungkin juga pasti dia kalau mau buka juga ada bunyi ya? Iya, Nggak atau mungkin nggak mungkin juga PR ya, dia dari bawah gitu kan. Atau langsung peng gitu aja? Gitu kan, maksudnya kayak manusia tuh kayak pengen dari bawah toilet masuk gitu kan, kayaknya mungkin itu kan sempit gitu ya. Iya. Terus udah gitu, setelah itu aku keluar, badan aku tuh kan ngegigil, terus temen aku pada tanya kan, kenapa gitu kan. Terus aku bilang, enggak, aku udah kayak gitu. Itu aku sakit selama 2 minggu sih. Oh, gara-gara habis lihat itu? Iya. Jadi kakak habis lihat itu sakit 2 minggu? Sakit 2 minggu, terus sama teman-teman yang Chinese sampai didoain ke kelenteng, dibawain jimat apa segala macem. Terus akhirnya karena sudah berlarut-larut dan nggak bisa kerja dong gitu kan, akhirnya telepon sama bokap. Kebetulan kan bokap kan bisa juga. Oke, dari situ ya cikal bakal turunannya ya. Keturunan. Sebenarnya kalau aku keturunan dibilang kuat karena sebenarnya dari nyokap sama dari bokap ada. Oke, jadi dapet combine dua. dapat 2. Combine dapet 2. Oh, makanya tadi 2 yang mau ngikut. Itu beda urusan ya, maaf. Beda urusan. Itu agak keluar jalur sih ya. Oh, oke. Itu agak keluar jalur. Tadi kata aja. Gitu. Jadi telepon bokap. Iya, telepon bokap, terus kata bokap, oh ya udah nanti diliatin gitu. Akhirnya diliatin, terus dibikinin air. Jadi aku nyiapin air di botol. Jadi bokapku di Indonesia, aku di Malaysia. Jadi aku cuma nyiapin air di botol, dibuka tutupnya, terus habis itu kata bokap, habis itu minum gitu. Terus aku baru minum. Terus sembuh. Sakti banget ya kayak. Bisa beda ya, begitulah. negara gitu ya. Begitulah, maksudnya kalau kita ngomongin masalah-masalah mistis ya kadang-kadang di luar logika dan nalar sih. Cuman entah kenapa tiba-tiba ya udah hilang aja. Tapi yang aku tahu dari bokap katanya si perempuan ini tuh pengen jadi temen. Oh, mau kenalan niatnya. Mau jadi temen, iya benar, mau kenalan. Terus kata bokap jangan gitu. Karena nih kan udah beda alam gitu, jangan terus juga dia kan Chinese, ngomongnya susah kali ya. Dulu aku bisa bahasa Mandarin sih. Oh, oke. Karena bekerja di Malaysia, dituntut untuk berbahasa Mandarin. Jadi aku belajar otodidak, teman-teman aku yang ngajarin. Oh, oke. Tadinya bisa lancar, tapi karena tidak pernah dipakai jadi tidak bisa lagi. Kita aja yang lahirnya sipit nggak bisa sih, Kak. Ya, habis itu lanjut. Di Malaysia itu pertama kali tuh lihat tuh ya. Iya, terus kan udah pulang nih, ya. Terus kan yang tadi dari air terjun segala macam. Akhirnya dapat yang aku pikir kunang-kunang ternyata. Ya, ada 2 tuh. Ya, pulang dari situ ya sudah mulai gangguan melihat makhluk-makhluk, melihat bencana. Terus udah gitu kalau sampai sekarang ya bencana masih. Sampai sekarang pun kayak aku kan selalu ngerasain gempa. Setiap hari di mana ada gempanya di mana, aku tuh pasti ngerasain gempa. Ngerasanya gimana sih tuh, kok kayak yang tadi kakak bilang ada kayak gempa. Enggak, kalau gempa tuh ngerasanya kayak gempa, jadi ini tuh goyang apa segala macem. Tapi nggak tahu spesifik di mana. Nah, itu dia. Jadi aku kan maksudnya gini, setiap aku lihat dapat bencana atau kayak kecelakaan atau segala macam itu aku tidak akan pernah tahu yang namanya hari, tanggal, kejadian, jam. Tapi kalau misalnya contoh kayak gini, aku pernah bilang kan ini bakal ada banjir bandang gitu. Karena aku lihat airnya coklat. Kalau air laut kan nggak gitu. Oh, oke. Terus udah gitu ternyata kan benar. Setelah aku pulang, nggak lama kemudian itu kan kejadian banjir bandang. Padahal udah dibilang, mamaku udah bilang nggak mungkin banjir, itu kan kota gitu. Tapi ternyata banjir gitu kan, kejadian tuh banjir bandang. Tapi aku tahu itu banjir bandang karena satu airnya coklat. Terus aku bilang kejadiannya itu kayaknya abis maghrib karena
langitnya itu kayak Gelap. udah gelap tapi belum terlalu gelap. Oh, Nah kayak gitu-gitu nandainya. Oh. Tapi kalau untuk hari, tanggal itu kan masih jadi rahasia Tuhan ya. Iya. Maksudnya tidak ada manusia yang Bisa. tahu sebenarnya untuk hal itu karena masih jadi rahasia Tuhan. Jadi kayak kakak dikasih kisi-kisi lah gitu ya. Mungkin tujuannya untuk kita lebih siap-siap, lebih hati-hati gitu kali ya. Iya, selama ini sih paling cuman bisa ngomong sama keluarga ya. Karena kan aku juga jaga-jaganya gini. Ini kan sesuatu yang belum kejadian. Belum tentu Dan benar juga. belum tentu benar dan maksudnya gini, aku pun tidak mau yang dibilangnya namanya meramal. Oke. Meramal gitu kan, aku paling hindarin yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat keluarga, teman-teman dekat, lingkaran pertemanan yang tahu aku bisa, ya pasti aku kasih tahu gitu, jangan pergi ke pantai dulu kah atau gimana gitu. Dan waktu itu pernah kejadian tuh, temen aku pengen ke Anyer. Aku bilang jangan, terus tatonya kan itu Anyer tsunami, inget nggak? Iya pernah ada. Terus temennya selamat ya? Kan dia jadi pergi. Karena itu. Nah setelah itu dia langsung ngontek kan, Bun gitu, udah gitu. Untung kenal kakak ya. Kalau enggak ya wassalamualaikum. Aduh, nggak tahu. Ya maksudnya kita juga nggak tahu sih hal-hal yang kayak gitu. Kalau kayak misalnya kayak gempa, kalau dulu aku selalu kayak gini. Kayak misalnya aku pergi sama teman-teman aku yang tahu aku bisa, atau aku pergi sama adik aku gitu kan. Aku suka banget ngomong kayak gini. Gempa ya? Gitu. Enggak gitu. Enggak ini gempa. Enggak Bun, ini enggak gempa gitu. Tapi aku tuh ngerasanya goyang. Nah, sekarang itu aku udah nggak nanya. Kalau misalnya aku ngerasa gempa, aku udah tinggal pegang handphone, cek info BMKG, yang gempanya di mana. Nah, semakin besar gempanya, ya udah berarti goyangannya semakin yang aku rasain semakin gede. Berarti kayak sering banget gempa gitu ya kan? Maksudnya kan ini kan mencakup Indonesia ya. Jadi gempanya di mana kakak goyang, kakak goyang. Makanya kan. Jadi kalau pergi klub enak juga tuh kayak. Makanya nggak capek ya. Nggak ngedrop ya, tinggi terus gitu kan. Oke, lanjut lagi. Abis itu ada kejadian apa lagi kak? Kan balik tuh terus kan lihat sosok udah biasa lah, kayak mungkin kejadian yang kakak nggak bisa lupain gitu, atau sosok yang aneh banget gitu yang pernah kakak. Ada satu cerita yang ini sih maksudnya lumayan, aku bilang sih lumayan mind blowing juga ya. Jadi kan karena kan gini, pada saat papaku sudah pensiun, papaku kan tadinya kerja di Jakarta, rumah pun di Jakarta, kami semua pun lahirnya di Jakarta. Tapi kan pada saat papa pensiun, mereka memutuskan buat pindah ke Garut. Gitu. Biasalah kan orang kalau udah tua pengennya ngadem gitu segala macam. Sering gatel tuh. Garut. Garut. Oke, balik nih terus, ke Garut. Pindahlah ke Garut kan. Jadi orang tua aku tinggalnya di Garut. Memang papaku tuh kan aslinya orang Garut kan. Tapi kalau mamaku bukan. Terus udah gitu, jadi karena aku sering bolak-balik Garut Jakarta gitu kan. Waktu itu aku pernah pulang ke Garut, dan biasanya kalau pulang ke Garut kan memang suka masih pergi-pergi ke tempat yang tempat dibilang wisata. Orang penelusuran ya. Tapi sebenarnya bukan penelusuran sih, cuman memang ada beberapa tempat yang suka aku datengin aja. Bukannya mau cari wangsit juga ya, enggak sih. Wisata aja. Wisatanya kakak agak lain ya. Memang lain sih. Kalau kita kan ke Dufan ya gitu ya. Kalau kakak kan ke air terjun gitu-gitu kan, ke gunung gitu-gitu kan wisatanya. Terus udah gitu pas pada saat pulang tuh, jadi bokapku tuh bilang gini, jadi tuh ada satu air terjun di, kan rumahku deket Gunung Papandayan, di kaki Gunung Papandayan. Jadi ada satu air terjun di Gunung Papandayan yang dia tuh ngerasa ada sesuatu di sana gitu, tapi dia tuh nggak tahu ini apa gitu, karena dia nggak dikasih akses buat lihat gitu. Terus jadi papaku bilang gini kan, Bun, mata kamu kan lebih jelas kalau buat ngelihat gitu. Ayo kita samperin ke sana. Terus ya udah aku pikir ayo gitu kan. Kenapa tidak? Ya kan? Kalian aja. Aku menerima tantangan ini gitu kan. Lagi sama bapakku. Takut durhaka. Ya kan kalau ngelawan takut durhaka, nggak boleh ngelawan orang tua ya. Iya betul. Akhirnya kita pergi tuh papaku, aku, om aku, sama ada temennya abangku. Berempat gitu. Pergilah kita berempat ke sana, sampailah kita di ruang pertama kita itu ngopi dulu biasa. Ngopi, nyebat ya kan. Iya loh, harus lah. Kalau itu kan ritualnya ya. Iya, harus begitu kan. Kalau dukun-dukun kebanyakan kan juga begitu kan, kopi hitam ya kan, ngerokok. Dulu ngerokoknya masih belum elektrik. Masih Sampurna. Sampurna. Ninting sendiri. Enggak sih. Belum separah itu sih. Kalau dulu Jarum Super sih memang. Yang nggak habis-habis asapnya ya. Tapi nggak ngelinting sendiri juga. Kadang-kadang dulu Samsu juga sih, tapi ya udahlah. Nanti
rokok-rokok pada masuk ke channel kalian Iya, jadi kalau sponsor. boleh. Kan lu jadi ngerokok aja. Jadi kita ngopi, abis itu ngopi berarti kan di tempat kopi gitu ya? Dan kayak posisi warung kopinya itu di jadi posisinya itu kan di depan. Nah di belakang itu sebenarnya udah area air terjunnya. Oke. Jadi nah kita istirahat ceritanya dulu lah. Iya sembari biasa mengumpulkan informasi dong. Nanya-nanya dari akamsi, Iya. ya kan, anak kampung situ kan. Oke. Terus akhirnya tanya lah sama si ibu gitu. Terus si ibunya ini cerita sama kita tuh sembari berbisik karena buat orang situ tuh mereka tuh takut. Tabu kali ya ceritanya Iya, itu ya. jadi mereka tuh jadi kayak mereka tuh takut sama tempat itulah. Ngomongnya di kuping kakak tuh. Itu sih bisa aku tabuk sih. Katanya berbisik. Bener. Kecuali kalau Dian Sastro ya, beda. Itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Saya juga Dian boleh Sastro. tuh. Terus udah gitu si ibunya bilang gitu, iya di situ mah ada yang jaganya Pak gitu, tapi ngomongnya bisik-bisik gitu. Emang kenapa gitu? Enggak nih anak saya gitu, anak saya pengen kesana, pengen ngelihat biasalah, ya kan bapak-bapak numbalin anaknya pasti. Pasti. Terus udah gitu, jangan Pak katanya, jangan kesana, katanya orang sini aja mah pada takut gitu. Iya. Emangnya ada apa? Oh saya mah nggak berani ngomong, pokoknya nggak berani ngomong, cuma jangan kesana gitu kan. Iya. Ya tapi kita mah penasaran, cuma pengen lihat doang kok gitu. Ya udah kalau memang bapak pada mau kesana mah sok aja gitu, sok ya kan. Silakan gitu teh ya. Gitu. Jadi ceritanya pada saat itu si air terjun itu tuh belum dibuka untuk umum. Oke. Baru akan mau dibuka untuk umum. Udah lagi dibikinin tempat tiket, terus udah gitu toilet. Dibikin tempat wisata lah gitu Iya, ya. pokoknya mau dibuka untuk umum. Terus akhirnya kita jalan ke sana, ke area air terjun. Pas pada saat di sana kan air terjunnya, jadi kita posisinya kan agak ke bawah, agak ke atas begini. Iya. Nah si air terjun tuh sebenarnya ke bawah gitu ngalirnya. Oke. Jadi bukannya kita sesama level begini Oke. jadi dia begini. Di bawah, ya. Dia alirannya tuh ke bawah, dan di bawah tuh agak curam gitulah, buletan tuh. Dan menurut aku sih kayak bahaya ya nih gitu kan, nih kalau misalnya ada orang ke bawah nih gimana gitu ya. ya. Terus dia tuh baru bikin jembatan juga, dan kayak jembatannya tuh kayak aduh nih kalau orang lewat sini jatuh nggak ya, aku pikir gitu. Terus aku lihat ke arah air terjun, ternyata aku lihat sosok. Jadi sosoknya itu bentuknya kayak hampir mirip sama genderuwo. Oke. Dia berbulu semua, tapi tingginya itu sekitar berapa? 3-4 meter. Oke. Ke atas tingginya. Kalau ke samping namanya bantet. Mohon maaf. Iya, itu ada susu juga tuh iklan tuh ya, tolong ya sponsornya. Bisa kali masuk. Iya itu. Terus udah gitu dia bertanduk gitu 2. Oke. Jadi kayak ini tahu nggak siluman kerbau yang di Iya tahu. tanduknya 2 begitu. Oh iya. Kalau ini patkainya nih. Tapi dia genderuwo, cuman dia Oke. bertanduk. Nah ini Oke. kan aku bilang termasuk Pokemon, aku bilangnya rare item. Oke, jarang lihat nih ya. Iya, susah untuk dicari dan susah untuk didapat. Maksudnya kita dapat lihat ya, bukannya kita mau tangkap gitu. Bukan kita bawa pokeball terus kita lempar dia masuk juga kan, nggak gitu ya. Terus kakak lihat nih. Iya. Oke. Nah, terus dia itu ternyata adalah rajanya genderuwo. Oke. Dia mengklaim kalau dia tuh rajanya genderuwo. Jadi sambil komunikasi sambil ngeliat tuh. Sembari ngelihat, sembari komunikasi, sebenarnya dia bilang kan, maksudnya kayak mau apa kesini, saya nggak suka sama manusia gitu awalnya. Terus dia bilang kalian datang ke sini, masa sih? Oh enggak ya. Nah, terus dia bilang kalian datang ke sini tuh mau apa gitu, mau ganggu-ganggu gitu atau gimana? Terus aku bilang enggak, kita cuma pengen cari informasi doang gitu. Karena kan kenapa gitu? Kenapa maksudnya kayak orang-orang takut ke orang-orang situ. takut, iya betul gitu. Terus akhirnya dia bilang, saya nggak mau kalau tempat ini dijadikan tempat wisata. Oke, jadi nggak mau banyak orang ke situ. Betul. Oke. Terus udah gitu dia bilang, kalau sampai tempat ini dibuka jadi tempat wisata, lihat aja, saya bakalan ambil tumbal. Oke, dia udah kasih warning ya. Ya, terus akhirnya karena situasi sudah semakin memanas kan, akhirnya kita pikir, terus aku bilang, ya udahlah gitu. Ini juga udah biarin aja deh, dia susah buat penasarannya juga udah terpuaskan iya, susah kan? Buat dinegosiasi, kalau negosiasi sama begini alot kan gitu. Udahlah, nggak apa-apa, kita balik lagi lah ke warung kopi gitu kan. Udah. Dan
2 minggu setelah aku kan akhirnya cerita dong sama ke ibu warung itu. Enggak, bukan. Karena dia kan udah takut kalau ditambahin ke cerita yang kayak apa, gitu kan makin kasihan gitu. Akhirnya cerita sama yang orang-orang dekat aja gitu kan. Jadi setelah dari situ pulang, cerita-cerita. Pulang cerita-cerita di rumah, terus kayak paman aku, om aku juga kan dengar gitu cerita itu apa segala macam. Nah, setelah dari situ aku pulang ke Jakarta 2 minggu itu ternyata kejadian itu sampai masuk berita kok, bisa di googling. Tahun 2018 kejadian di Curug Papandayan itu ada makan korban 4, ingat nggak? Ada salah satunya korbannya itu dia mau menikah. Perempuan sudah bertunangan jadi mau menikah, itu tiba-tiba air gede mereka keseret jadi hanyut. Habis itu ditutup nggak sih Kak curugnya itu? Akhirnya sampai sekarang di polis lain. Tapi setelah polis lain itu aku sempat masuk aja sih. Ngobrol lagi sama doi? Iya. Terus dia bilang, kan gue udah ngomong. Enggak, akhirnya aku bilang cukup, ini hanya yang pertama dan terakhir gitu. Jangan bikin-bikin kayak gitu lagi. Jadi aku agak keras sedikit sih. Gitu. Ntar coba kita cari ya, itu ya. Artikelnya ada kok, tahun 2018 cari aja. Air terjun Papandayan, itu ini sih masuk berita. Itu salah satunya yang maksudnya yang kejadian di aku dan ternyata memang ada gitu kejadiannya setelah aku kasih tahu gitu, ternyata nggak lama kemudian ada kejadian. Ya kalau dibilang kalau dibilang dipikir pakai logika, tahu dari mana, susah juga gitu. Atau enggak masa bisa komunikasi sih, atau enggak masa dia bisa lihat sih, ya susah. Susah gitu. Buat kita area abu-abu ya. Iya, buat kita menjelaskan sesuatu ke orang tuh susah gitu. Tapi ternyata ya masa kalau orang-orang yang sudah tahu aku, yang sudah kenal aku, ya mereka tahu gitu. Dan mereka percaya lah harusnya. Ya karena dibuktikan beberapa kali, mungkin sekali 2 kali kejadian itu kebetulan. Tapi kalau sudah berkali-kali terus selalu benar, itu bukan kebetulan sih. Kayak gitu. Ya banyak sih cerita-cerita kayak gitu. Abis itu kan pernah kesana tuh Kak, sampai makan korban gitu. Terus kan kalau saya lihat kan sering penelusuran gitu ya. Pernah lihat makhluk apa lagi nggak yang aneh-aneh bentuknya gitu? Yang jarang, itu kan rare 1 tuh, ada rare 2, rare 3 mungkin? Banyak sih. Memang aku bisa bilang kalau aku memang spesialisasi buat cari rare item. Karena kalau penelusuran cuma pengen dapetnya kunti atau poci, nggak usah jauh-jauh. Bosen banget. Di rumah sendiri pun ada, ya kan? Di rumah iya. sendiri pun ada. Jadi nggak usah penelusuran jauh-jauh kalau cuma pengen dapat kunti, poci, genderuwo gitu, nggak usah. Jadi aku memang lebih fokusin buat dapat rare item karena aku ngerasanya kayak aku tuh kayak tahu nggak bird watcher yang suka ngeliat burung. Tapi kan mereka tuh menikmati gitu loh. Mereka menikmati, mereka mengumpulkan foto-foto, tapi kan spesies burung-burung yang susah ditangkap. Ya, yang rare. Ya kan, yang rare kan. Bukan juga burung gereja, burung kakak tua ya kan, yang ada mungkin tetangganya punya kan. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi penelusuran bisa nangkep sesuatu yang jarang orang lihat, itu rasanya tuh kayak wah gila, ini ternyata kayak gini tuh ada ya gitu. Oh, kayak gini tuh ada ya gitu. Jadi nggak melulu tentang yang kayak ya kuntilanak. Terus apalagi Kak sosok yang pernah Kakak temuin, mungkin Kakak lagi kemana terus lihat apa? Kan tadi tuh aneh tuh, udah cukup aneh, maksudnya genderuwo bertanduk. Kebanyakan sebenarnya yang di rare item itu kebanyakan nggak juga, tapi kebanyakan itu di Garut. Di Garut itu karena kan memang masih banyak hutan. Jadi kan kalau misalnya masih hutan itu mereka tuh masih banyak habitat yang kayak gitu. Kalau misalnya kota tuh mereka udah pergi gitu ya, kegerus lah, ke pinggir-pinggir gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita masih pergi ke tempat yang masih banyak hutan apa segala macam tuh biasanya rare item kita bisa dapat. Aku pernah dulu waktu itu aku lihat inian ular tuh jadi dia badannya tuh segede batang pohon kelapa. Dan panjangnya itu dia ngelilit gunung. Segitu gedenya? Gede banget. Nah, jadi ceritanya pas pada saat itu juga aku lagi jalan kan rame-rame gitu, pas pulang ke Garut kan aku bilang aku sering berwisata ya. Pada saat jalan kita mau berdharma wisata itu, kita lewat gunung itu kan. Terus akhirnya bokap bilang gini, berhenti deh di sini gitu. Emang kenapa? Ini di sini lagi rame penambangan emas. Waktu itu lagi musim penambangan emas. Tapi katanya
ini kenapa ya gitu-gitu segala macam. Terus aku akhirnya coba lihat ternyata aku lihat yang itu ular hitam segede pohon kelapa badannya tuh, terus dia ngelilingin si gunung yang buat ditambang emas itu. Nah pas udah gitu aku coba buat ngomong, terus dia bilang ya biasalah, dia kan penjaga tempat situ ya, maksudnya nggak suka lah tempatnya diobrak-abrik sama manusia gitu kan. Dia bilang kalau ini masih ditambang nanti saya juga mau makan korban gitu. Nah ternyata aku bilang oh ya ntar nih dia mau makan korban, ntar juga nih salah satu dari yang korbannya bakal dikasih hidup gitu, supaya dia bisa cerita ke orang-orang kalau dia ngeliat ular ini gitu. Waduh. Aku bilang gitu. Kejadian lagi kayak gitu. Jadi penambangnya tuh 3 orang, 2 itu meninggal, yang 1 tuh dikasih hidup. Jadi dia cerita sama warga kan semua nih, wah ada ular gede segala macam, sudah stop. Selalu dapat sesuatu ya kalau pergi kayak gitu ya? Dapat sih, maksudnya selalu dapat gitu rata-rata, tapi nggak semua tempat memang ada rare item, tapi kadang-kadang maksudnya kayak ada sosok yang belum pernah dilihat gitu, atau enggak spesiesnya yang menurut aku aneh, atau nggak, misal tadinya biasanya aku nggak pernah lihat yang mukanya rata, tiba-tiba ngelihat yang mukanya rata, yang kayak gitu sih. Kalau misal kayak yang berdarah-darah apa segala macam ya udah sering lah, ya udah sering. Terus kalau misalnya kayak ular terus badannya perempuan, itu juga aku pertama kali lihat sih sebenarnya ya di Garut juga. Pernah lihat gitu, kayak gitu. Maksudnya kalau di Garut itu lebih banyak yang rare item sih, yang kayak gitu. Terus juga maksudnya kayak sosok yang dibilangnya Black Panther juga ada kayak gitu di sono. Di Garut itu kalau misalnya memang mau jadi Pokemon Hunter yang ngumpulin rare item bisa sih kesana. Berarti kalau di sana cuma dilihat doang gitu kayak, kalau misalnya kayak gitu-gitu kan nggak bisa, mungkin kakak ajak komunikasi udah selesai kan? Kayak nggak bisa diajak atau gitu-gitu kan nggak bisa ya? Kalau yang gede-gede begitu ya? Kalau aku bukan buat dikoleksi sih, maksudnya aku sih bukan buat dibawa gitu kan. Ada yang ngoleksi gitu ada ya? Ada, kan itu bisa buat kodam. Kalau yang disebut kodam penjaga, Oh. Kan banyak juga orang yang jual-jual ya. Oh, jadi kayak misalkan kita nih orang biasa kosong, lu mau diisi nggak? Isi sama kodam, misalnya itu kodamnya yang apa? Nah ini dia yang pada ditangkap-tangkap ini sama dukun-dukun gitu. Tapi kan kalau aku bukannya memburu untuk ditangkap, aku memburu hanya untuk dilihat saja keindahannya ya. Nah itu dia, makanya aku bilang aku tuh kayak birdwatcher. Karena kan birdwatcher mereka nggak ambil burungnya, mereka cuma lihat pakai teropong dari jauh, diamatin indahnya. Sudah. Pokemon Watcher berarti ya? Ya Pokemonnya tapi begitu. Iya, tapi Pokemonnya ya. Nah kalau yang paling aneh misalkan kayak naga gitu, pernah lihat nggak sih Kak? Ada nggak sih kayak gitu? Naga, tadinya aku malah mikir naga itu hanyalah mitos, jujur. Jujur li ya, misalnya selatan banget. Jujur li kalau aku, maksudnya mikirnya masih mitos sampai aku ngelihat sendiri gitu. Awal-awalnya itu aku dikasih lihat naganya, naga hitam. Tadinya di salah satu tempat gitu ya? Di salah satu tempat. Dan di Garut juga? Enggak. Oh ini beda di gunung, di dalam gunung lah intinya. Jadi aku nggak bisa bilang naganya siapa karena itu levelannya udah tinggi banget. Jadi si naga ini aku lihat pertama kali dia itu di dalam gunung. Nah kalau naga ini bergerak, nah si gunungnya gitu. Sampai begitu? Berarti gede banget dong? Iya kan di dalam gunung. Posisinya begini, pas pertama kali aku ngeliat kan dia melingkar, nah si kepalanya di atas gitu. Nah kalau misalnya dia berat gitu, gede gitu. Itu sempat komunikasi nggak? Apa enggak? Sempet sih. Tapi nggak bisa diceritain di sini? Iya, karena itu kan berhubungan sama bencana alam ya, jadi agak susah. Dan itu sudah kejadian sih. Kan aku juga pernah ke Gunung Merapi juga kan. Pernah aku ke Gunung Merapi ambil jeep tour. Kan aku bilang berdharma wisata, konsepnya berdharma wisata, tapi ada sesuatu di balik dharma wisata itu. Enggak sih, waktu itu aku bilangnya gini sama guide kita, sama tour guide kita. Kalau mau jadi kuncen Merapi bagaimana? Gitu. Iseng aja nanya? Ya nggak tahu, iseng aja. Terus dia bilang, nggak bisa, katanya Mbak Nia gitu. Harus keturunannya siapa bukan, gitu. Harus keturunannya Mbak Mijan. Jadi anaknya atau harus darah dia gitu. Betul. Terus nanti akan dipilih langsung sama keraton.
Jadi nggak bisa kalau misal tiba-tiba ada orang pengen jadi kuncen kayak Mbak Nia nih gini, oh berarti saya nggak bisa dong jadi kuncen, nggak bisa. Oke. Nah beberapa lama setelah aku pulang dari Jogja, Merapi erupsi. Jadi ya bukannya mau cocok logi ya, nggak mau cocok logi, cuman ya memang ada beberapa kaitannya lah, makanya kadang-kadang aku kan suka pergi-pergi juga ke beberapa tempat ya. Jadi sebenarnya itu ada saling kaitannya sih gitu. Tapi kenapa kaitannya mungkin off cam aja ya. Iya oke. Nantilah ya kita ngobrol gitu. Oh gitu. Jadi ya sering ngeliatnya ya di penelusuran-penelusuran kayak gitu ya, makhluk-makhluk yang kayak gitu ya. Kalau kan tadi kan kakak sempet cerita ya, kayak misalkan ada jadi karena dari mulut ke mulut, teman ke teman, kakak jadi suka nolongin orang, suka bantu. Nah pernah ada kasus apa nggak kak yang menurut kakak kok nih aneh banget sih dikirimin apa? Kalau misalkan keluar paku kan tuh kayak udah umum ya. Nah kalau yang menurut kakak kasus yang mungkin bisa ceritain. Kecuali kalau keluarnya semen 1 sak kan bisa buka mata. Nah itu kan lumayan ya, bisa ngebangun, tinggal didesain. Pasti muka dia di zoom. Enggak. Oh nggak di zoom. Nggak apa-apa sih kalau di zoom juga ya. Ekspresinya soalnya dapat banget. Ekspresi males dengernya ya. Jadi gini, aku kan sebenarnya bisa itu nggak semua teman-teman aku tuh tahu, karena aku memang nggak cerita. Jadi gini, aku nganggepnya gini, tanpa semua keanehan itu hidup aku udah aneh. Udah ribet lah ya. Aneh, bukannya ribet, kelakuan kan udah aneh gitu. Tambahin bumbu-bumbu kayak bisa ngeliat setan gitu kan, makin aneh kan. Jadi kayak anehnya tuh paripurna gitu, grande gitu kan. Iya. Venti kalau minuman tuh udah paling gede. Makanya nggak bisa mengalahin keanehan gitu kan. Nanti kan orang lain jadi minder kan, gila nih Bun aneh banget gitu kan, kasihan. Temen aku tuh banyak banget, temen deket pun banyak banget yang nggak tahu gitu. Jadi aku memang buat ngomongin hal ini tuh pilih-pilih orang gitu kan. Satu, karena aku dulu merasa sebenarnya aku nggak mau bisa kayak gini. Awalnya ya, aku nggak nerima. Terus aku sempet kayak mau melawan takdir, tapi malah jatuhnya jadi dikasih cobaan hidup yang paling parah gitu kan. Jadi semakin aku ngelawan, semakin aku rasanya aku kayak ngerasa bukan lebih diempaskan. Jadi kayak gini, kayak pala kita dimasukin ke dalam bak mandi, semakin kita ngelawan, semakin ditekan. Semakin dibejek gitu ya? Iya, jadi kalau kita kayak udah pasrah gitu ya, nah udah dilepasin. Oh, jadi mau nggak mau harus ngikutin alurnya ya? Mau nggak mau kita harus terima gitu. Kalau misalnya kalau akunya begitu soalnya, semakin aku bilang aku nggak mau ngeliat setan, aku nggak mau ngeliat bencana alam, buat apa? Karena aku ngerasa gini waktu itu, aku bisa lihat bencana alam, tapi aku kan nggak bisa kasih tahu orang-orang di luar. Masa iya tiba-tiba aku nongol di TV terus bilang guys mau ada bencana guys, bisa dianggap orang gila dong. Betul. Nah terus ini siapa gitu kan? Anda siapa? Anda ngaca nggak sih? Anda siapa gitu? Jadi aku mikirnya buat apa gitu dikasih ngeliat bencana, tapi kan nggak bisa kasih tahu orang juga. Jadi terus kayak buat apa bisa lihat setan? Ya cuma buat lihat setan doang, buat apa? Kan nggak bisa nolong orang juga awalnya ya. Terus udah gitu akhirnya telepon mamaku pertama. Aku ceritain, terus gimana nih gitu kan. Terus kata mamaku ya udahlah Bun, udah mungkin waktunya dia tahu juga. Anjay. Waduh, udah kayak jangan-jangan saya anak kakak. Iya, ini anak siapa? Rahasia ilahi nih.